Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya untuk project UAS kali ini saya ingin membuat suatu program, ya. Ini itu digunakan untuk mengecek stok hijab dan mencatat transaksi penjualan dari si hijab itu. Ya, saya membuat ini itu nantinya diperuntukkan buat admin brand-brand hijab. Nanti si admin itu bisa memasukkan transaksi, bisa mencatat transaksi, bisa mengecek stok secara real, kemudian bisa menambahkan stok, dan nantinya di akhirnya bisa melihat performa dari produk-produk yang dijualnya. Seperti itu. Ya, kita langsung menjelaskan satu persatunya. Yang pertama itu di bagian sini itu. Nah, ini itu ada si library-nya. Ini buat si library-nya. Kemudian di bagian bawahnya itu ada si kelasnya. Kelas ini itu sebagai model datanya nanti buat si program ini, ya. Yang mana kelasnya itu ada di si hijab. Nah, kemudian di bagian sini itu ada di kelasnya itu ada beberapa data, ya. Nanti ada series dan warna, kemudian ada stoknya, kemudian ada terjualnya, dan terjual harian. Untuk terjual harian ini saya memasukkan 32 di sini untuk mencatat nanti tanggal transaksinya itu bisa dilihat atau bisa dicatatnya itu per tanggal, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian yang ini itu ada di kelas utamanya, ya. Kelas utamanya itu ada di si Sokalena hijab ini. Nah, saya juga menggunakan Gframe ini buat membuat program ini menjadi berbasis atau berinterface GUI. Nah, kemudian di bagian sini ini untuk men-set harganya ada di 25.000. Kemudian ini buat state produknya, dan kemudian ini buat output areanya untuk menampilkan stok atau laporannya. Nah, ini buat si konstruktur GUI-nya, ya. Buat si title-nya itu ada di si Alena hijab. Ini buat ukuran-ukuran ininya. Nah, ini buat si panel menu utamanya. Jadi nanti pas masuk itu ada di 6 menu utama. 6 menu utamanya itu ada menu login, kemudian ada menu input transaksi penjualan, kemudian ada laporan penjualan, kemudian ada tambah stok produk, ekspor laporan, dan lain-lain. Nah, ini buat area inputnya. Area inputnya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke nah, ini buat tombol-tombolnya, ya. Tombol-tombolnya kayak saya menggunakan yang tadi interface GUI, jadi itu buat tombol-tombolnya. Nah, kemudian nextnya kita masuk ke metodenya. Untuk metodenya itu ini adalah titik awal program memanggil GUI-nya di bagian sini. Kemudian saya juga menggunakan si switch case, jadi untuk menentukan tombol apa yang diklik dan fungsi mana yang dijalankan. Saya menggunakan program seperti ini itu karena ini lebih rapi daripada if else. Seperti itu. Ini buat bagian login if else-nya. Jadi nanti buat di bagian loginnya itu si pengguna itu harus memasukkan mana, ya, si passwordnya itu di bagian, sebentar dicari dulu. Pokoknya harus memasukkan password. Nah, ini buat passwordnya. Nah, di sini saya men-set itu buat di menu loginnya itu ada di username-nya admin, kemudian passwordnya di Alena 123. Kalau misalkan ini salah, bukan ini, berarti nanti fails, ya. Jadi nanti si programnya itu tidak bisa dijalankan. Nah, ini buat si nanti
di pas menambahkan stoknya, nanti si ininya itu looping menggabungkan series dan warnanya itu. Nah, di bagian sini. Nah, untuk stok awalnya saya setnya itu di 500 pieces. Buat si stok awalnya saya setnya itu di 500 pieces. Kemudian kita masuk ke bagian program untuk input transaksinya. Nah, di bagian ini tuh saya menggunakan logika. Tadi kan saya mengset tanggal transaksinya ada 1 sampai 31. Nah, untuk tanggal 20 dan tanggal 25 itu saya mengsetnya itu sebagai tanggal-tanggal gaji event. Jadi nanti hasil datanya itu tanggal 1 sampai tanggal 19 sama 26 sampai 31 nanti berbeda si jumlah transaksinya dengan yang di tanggal 20 dan tanggal 25. Nah, ini event gajian sale-nya. Jadi tanggal 20-25 itu event gajian sale. Jadi kalau dari luar tanggal ini itu disebutnya hari-hari normal. Nah, ini buat inputan jumlah transaksinya. Ya, nanti pas memasukkan itu nanti keluar nama-nama produknya di sini. Jadi sebelum ini memasukkan penjualannya nanti keluar dulu produk-produk apa aja. Nah, ini buat validasi stok if else-nya. Jadi nanti kalau misalkan si produknya itu stoknya tidak memadai, terus ada pembelian, nanti tidak bisa diproses karena stoknya tidak cukup. Nanti ada peringatan. Nah, kemudian ini buat si update data transaksinya di sebelah sini. Buat program si update data transaksinya nanti. Kemudian kita masuk ke bagian stok, ya. Stoknya kita di sini. Jika si stok hijabnya kurang dari 100, nanti di sininya akan di keterangannya itu akan muncul ininya itu menipis, ya, si stoknya menipis. Dan jika lebih dari 100 maka masih aman-aman saja. Nah, kemudian juga di bagian ini itu, di bagian tambah stoknya itu, ini nanti masuk ke yang tadi, ya. Jadi masuk ke data yang tadi. Jadi kalau misalkan nambah stok, nanti si stok realnya itu yang di atas itu berubah lagi. Nah, kemudian ini buat program saya untuk membuat laporan. Nanti di akhirnya itu ada keterangan nah ini di bagian laporan, ya. Ini buat loopnya tanggal, nanti itu melooping atau memunculkan data-data dari tanggal 1 sampai 31 di sini. Terjual hariannya, harganya, nanti tanggalnya, omsetnya berapa, motif berapa. Ini buat kebutuhan dari data yang harus saya punya. Nanti si admin itu di akhir itu akan melihat top 10 terlaris, ya. Nah, jadi nanti si jabi-jabi itu diurutkan dari total penjualannya atau total omsetnya. Ini buat si tambah stok mas seperti biasa. Di bagian ini buat logika ininya. Jadi admin bisa langsung mengubah stok itu tanpa mengubah data-data yang lain. Nah, kemudian ini diekspor dan auto reset seperti yang dijelaskan di lembar jawaban saya tadi. Jadi kalau misalkan takutnya si admin itu kepencet si fitur menu ini, langsung aja hapus. Nah, jadi saya menggunakan bagian konfirmasi dulu. Jadi harus mengetik konfirmasi, ya. Kalau misalkan tidak mengetik konfirmasi, nanti si proses itu dibatalkan. Dan nanti pada program ini itu
juga nanti ditujukan tujuannya itu nanti untuk meriset ulang semua data penjualan. Nah, di sini. Jadi nanti kalau misalkan di akhir bulan si adminnya mau tutup buku, tutup data, tinggal langsung klik fitur yang ini. Nanti laporannya diekspor, kemudian data-datanya juga yang dari awal bulan sampai akhir bulan itu terhapus. Nah, ini buat file handlingnya. Buat si file handlingnya itu nanti si data-datanya itu disimpan dalam mana tadi? Mana barusan Nah, di sini dalam si mana data hijab sebentar ya Pak, mana ya data hijab? Pokoknya ada si ini itu. Jadi semua data-data ini itu disimpan di sebuah file ya, yang namanya itu data hijab .txt gitu. Nanti pokoknya bisa dilihat atau jadi si filenya itu nanti di handling atau di save di bagian ini. Nah, pokoknya semua dari input-inputan tadi itu adanya di data hijab ini. Kalau misalkan kita mau lihat juga, nah di sebelah sini nih. Nah, ini nanti kalau misalkan nanti sudah dirubah ya, kita coba masuk lagi ke yang tadi. Nah, terus di bagian yang itu ini buat buat meload datanya. Jadi jika filenya belum ada itu, maka nanti pakai file yang defaultnya dulu yang dari atas. Nah, jadi intinya dari program ini itu menggunakan class, kemudian array, looping, if else, kemudian tadi interface-nya GUI, dan file handling buat ngelola si stok dan penjualan hijabnya secara terstruktur dan otomatis. Seperti itu. Ini buat penjelasan sekemampuan saya dari si program yang saya buat. Nah, kita coba sekarang untuk menjalankan programnya ya. Stok Alena hijab. Ketika ini kita akan nanti muncul interface seperti ini ya. Pertama kita coba login dulu. Tadi itu admin, untuk password dulu Alena 123. Ada keterangan login berhasil. Nah, sebelum ini kita coba cek dulu stoknya. Nah, stoknya tadi saya nge-set itu di 500 PC semuanya ya. Ini buat transaksi penjualannya. Kita bisa masukkan dulu sebenarnya kalau misalkan ngomongin hijab itu nanti si produknya itu kalau di perusahaan saya itu lebih dari 200 motif ya. Tapi saya sederhanakan di 20 motif saja untuk program sederhana. Misal kita sekarang masukkan tanggal 1. Nah, ini ada keterangan hari normal karena tadi kita bedakan ya. Misal di hari ini jumlah transaksinya kita sederhanakan saja dulu ya, ada 3. Nah, ini yang tadi saya maksud pas kita memasukkan ini transaksi itu ada loopingnya ya. Jadi nanti memunculkan si motif-motif yang ada di sini. Ini di OBS kelihatan nggak ya? Astagfirullah, nggak kelihatan. Sebentar. Dari tadi saya ngobrol berarti nggak kelihatan ya. Windows Capture. Nah, oke, kita
Lanjut dulu coba ya. Apa cancel dulu ya? Cancel dulu, kita masuk ke lihat stok real. Apa settingan OBS-nya kita ganti dulu ke ini ya. Nah, display capture aja. Otomatis Windows friendly. Otomatis aja. Oke. Ini harusnya udah ini ya, udah aman. Nah, pertama kita login dulu tadi ya. Kelihatan admin. Passwordnya Alena 123. Nah, login berhasil. Kita coba tadi else-nya, kalau misalkan seandainya salah apakah berhasil atau enggak. Alena misal 1234 login gagal, jadi harus Nah, kalau misalkan si loginnya gagal, nanti programnya itu akan keluar sendirinya. Kita harus memasukkan atau menjalankannya lagi. Nah, kita coba login dulu ya. Passwordnya itu admin dan Alena 123. Login berhasil. Nah, kita sekarang input transaksi. Kita cek dulu stok realnya ya. Stoknya 500. Ini ada di 19 motif. Ada motif Singapura, Sahara, Nusantara, floral seperti yang tadi ada di si programnya. Ini buat input transaksinya. Tadi juga di programnya dijelaskan bahwa si input transaksi ini kita harus memasukkan dulu tanggalnya ya. Jadi ada tanggal 1 sampai 31. Kita masukin dulu ke tanggal, misal tanggal 1 dulu. Nah, muncul keterangan hari normal karena tadi saya mengeset buat tanggal 20 sampai 25 itu termasuk ke hari gajian sel ya, atau event gajian sel. Oke, record aman. Takutnya nggak record ya. Hari normal oke. Jumlah transaksinya misalkan hari ini ada 5 transaksi. Motif yang pertama itu transaksinya di motif Singapura hitam. Singapura hitamnya terjual 30 pieces misal. Ini buat penjualan yang kedua, transaksi yang kedua misal floral hitam. Ini terjual 20 pieces. Misal lagi Sahara hitam ya. Ini terjualnya 70 pieces. Kemudian ada Sahara putih. Oke, ini terjualnya 48 pieces. Kemudian di transaksi terakhir yang kelima Nusantara Olive, ini terjualnya 12 pieces. Jadi langsung muncul pendapatan hariannya. Pendapatan hari ini itu ada di 4.500.000 karena tadi saya men-set itu satu hijab itu harganya di 25.000. Kemudian kita lihat stok realnya. Tuh, sekarang sudah berkurang ya, dari yang tadinya 500 sekarang jadi 470 dan lainnya. Kita misal masuk ke transaksi kedua, kita coba set di tanggal gajian sel itu ya. Dari 20 sampai 25 itu masuk ke event gajian sel, langsung muncul gajian selnya. Misal di sini kita ada 10 transaksi ya, karena ini sel-sel. Misal Singapura hitam lagi, ini terjualnya 12. Kemudian Sahara hitam ini terjualnya 60. Kemudian ini di Nusantara Mocha kita akan mengetes tadi si keterangan stok menipis ya. Misal ini terjualnya 420 ya. Karena tadinya 500 si Nusantara Mocha itu. Kalau misalkan terjualnya 420, otomatis nanti sisa stok itu ada di 80, harusnya nanti muncul keterangan stok menipis. Kemudian ini di transaksi yang lainnya Singapura hitam lagi misal 1. Oke, kita coba cepetin ya. Misal ini terjualnya 50. Langsung apalagi Sahara putih ini 70. Kemudian apalagi floral mocha ini 90. Kemudian ini ada apa? Ada floral mocha lagi misalkan 12. Kemudian Sahara olive tadi tuh takutnya habis ya nanti. Habis. Tapi kalau misalkan habis juga nanti si keterangan itu tidak bisa diproses. Nah, jadi pendapatan hari ini itu ada di 16.600.000. Oke, kita coba lihat sekarang stok realnya. Nah,
muncul kan Nusantara Mocha karena tadi penjualannya lebih dari 400 dan stoknya sekarang kurang dari 100. Nah, jadi ada muncul keterangan menipis di sini. Misal sekarang ini kan ini ya, misal lusanya perusahaan itu nambah stoknya ya. Pilih produknya, berarti Nusantara itu di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Harusnya di sini juga kita tambahin ini ya, looping. Nah, misal sekarang tambah stoknya 300 lagi. Tambah stok berhasil ditambahkan. Coba kita sekarang lihat. Tadi kalau Nusantara Olive ya. Nusantara Mocha berarti 1, 2, 3, 19, 18, 20, di 19, 18, 17, 16, 17, 14, 13, 400. Stok berhasil ditambahkan. Kita coba lihat stok. Nah, berubah lagi ya. Ini buat si fungsi dari tambah stok. Kemudian kita masuk ke bagian terpenting dari inti dari program itu adalah untuk menunjukkan laporan penjualannya. Kita tinggal langsung klik di sini, nanti langsung muncul. Kalau misalkan kita effort sedikit ya buat memasukkan tanggal 1, tanggal 2, 3, terus tanggal 1, tanggal 2, pokoknya nanti akan muncul di sini semuanya. Ya, nah ini buat top 10 terlaris dari motif-motif ini. Jadi nanti ini bisa menjadi acuan dari perusahaan, motif mana aja yang patut untuk di restock terus dan motif apa aja yang harusnya udah gak usah di restock lagi karena emang demandnya kurang. Nah, kemudian di sini juga ada total omset bulanannya. Total omset bulanannya itu sekarang ada di Rp23.100.000. Ya, misal kita menambahkan lagi di transaksi hari yang lain ya, takutnya penasaran, kita ke tanggal 2 masuknya hari normal, ini transaksi satu aja kita di sini berjualan 90 pieces langsung muncul nih. Dan kemudian juga kita langsung sekarang di tanggal 25 ini buat tanggal 25 nya masuknya penggajian sale. Jumlah transaksinya di sini ada satu lagi aja biar cepet. Nah, kemudian ini ada di si flower putih, pemesanannya ada di 400 misalnya. Ya, pendapatan hari ini ada di 10 juta. Kemudian juga sekarang kita coba lihat stok realnya berubah lagi ya. Kemudian kita langsung masuk ke laporan penjualannya berubah lagi. Jadi karena tadi kita memasukkan tanggal 2 dan tanggal 25, sekarang ada keterangannya. Kemudian juga ininya berubah. Ya, kalau tadi ada flower putih di 400 pieces, sekarang ada. Total omsetnya juga berubah. Sekarang ada di 35.350.000. Ya. Nah, ini buat bagian yang terpenting lainnya. Jadi nanti ketika di akhir ketika ganti bulan itu, si admin itu tinggal mengklik menu ini ya, ekspor laporan dan auto reset. Nah, tadi kita jelaskan di bagian ini itu pengguna itu atau admin itu harus memasukkan dulu, mengetik dulu konfirmasi agar nanti kalau misalkan nggak kepencet nggak langsung proses ya, jadi harus ada langkah-langkah ini dulu. Jadi untuk meminimalisir kehilangan data. Kalau misalkan kita nggak ngeklik konfirmasi ya, salah misalkan A-nya 2. Nah, apakah bisa? Kita coba proses dibatalkan ya. Kalau misalkan kita langsung pencet konfirmasi, oke, ekspor sukses dan data penjualan di reset. Kita coba cek data penjualannya. Nah, ya, ini sudah ter-reset. Kalau misalkan buat si stok mah ini kan tidak ter-reset karena si stok mah masih tetap sama di data yang terakhir ya, kita tinggal tambahin aja. Kalau misalkan udah, kita tinggal keluar. Tadi buat si hasil dari risetannya itu ada di mana? Iya, hasil dari eksportannya ada di mana? Ada di sini. Nah, ini si data ini itu, jadi nanti itu si admin itu nggak perlu lagi ngetik manual, motif ini terjual berapa, motif itu terjual berapa, motif ini terjual berapa. Jadi langsung ada semuanya di sini. Tuh ya, tanggal 1 besini, tanggal 2 sini, pokoknya sampai di tanggal 35 ya. Mungkin sekian penjelasan dari program yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.